Selamat pagi semuanya. Pagi. Demikian tata tertib. Dan sekarang marilah kita sambut dengan hangat Presiden dari Klub Toastmasters Jakarta Bahasa, Toastmaster Ade Iva Putra. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Pagi. Yang terhormat Gubernur Distrik 87 periode 2011-2012, Distrik Toastmaster Min Sunari, yang telah bersama-sama kita secara luring telah hadir pada hari ini. Yang terhormat Presiden Jakarta Bahasa Toastmaster terdahulu, yaitu Toastmaster Sugondo yang juga hadir ini secara luring. Dan yang terhormat Presiden Jakarta Bahasa Toastmaster periode 2021-2022, Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang kepada para hadirin dalam pertemuan rutin kita, Toastmaster Jakarta Bahasa. Klub Toastmaster Jakarta Bahasa merupakan salah satu klub di bawah naungan Toastmaster Internasional yang pertemuannya menggunakan bahasa Indonesia. Klub Toastmaster Jakarta Bahasa merupakan salah satu klub yang berada di area I3 dan Divisi I, Distrik 87. Pada hari ini, kita, Jakarta Bahasa Toastmaster, akan merayakan ulang tahun Jakarta Bahasa Toastmaster yang ke-15 tahun. Sungguh itu suatu perjalanan panjang bagi satu klub Toastmaster di Indonesia. Pada hari ini, karena hari ini merupakan hari yang spesial dan hari yang akan kita semarakkan, maka untuk itu silakan rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang hadir pada pagi hari ini menikmati pertemuan kita pada hari ini. Maka untuk itu, mari kita semarakkan pertemuan kita pada pagi hari ini hingga siang nanti dengan pemimpin acara kita, yaitu Toastmaster Andreas dan Toastmaster Terida. Langsung dipersilakan kepada Anda. Terima kasih Toastmaster Ade. Ya, selamat pagi Distinguished Toastmasters, dan tamu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Andreas Kurniadi, mewakili jabat hari ini bersama dengan Toastmaster Terida Ginting, menjadi pengarah acara spesial pertemuan jabat hari ini. Hari ini kita bertemu secara hybrid, daring dan luring. Saya di Gading Serpong dan TM Terida di Washington DC. Wow, bukan begitu TM Ida? Wow. Terima kasih TM Andreas. Ini mohon maaf tadi muted. Apakah saya sudah terdengar dan baik Wow, tulisannya? suaranya jernih sekali, walaupun ada jauh di sana di Washington DC. Tentunya perbedaan waktu juga lumayan ya, TM Ida ya. Betul ya, memang sekitar 11 jam ya dengan waktu Indonesia bagian Barat. Jadi di sini sekarang kurang lebih sudah hampir jam 10 malam. Wow, 11 tapi malam, mohon maaf. 11 malam ya. Ya, betul. Wow, TM tapi Andreas. TM Ida terlihat cantik sekali nih. Kalau di Indonesia pagi nih, terlihat cantik sekali. Pasti ada yang spesial hari ini ya. Ada apa ya? Sama sebenarnya saya juga bertanya-tanya melihat kita semua cantik ganteng dengan senyum-senyum yang cerah ceria semua dan latar belakang yang wow begitu. Semarak ya. Ya, betul. Semarak sekali ya, TM Andreas. Iya, tadi TM Ade sudah mengatakan bahwa hari ini ulang tahun jabat yang ke-15. Luar biasa.
Liburan sekolah ke Magetan. Di sana saya beli loyang. Selamat ulang tahun, aku ucapkan untuk jabatku sayang. Wow. Buat para tamu yang hadir hari ini, mungkin bertanya-tanya nih, apa jabat itu apa sih? Makanan. Itu sih babat. Kalau jabat itu adalah sebuah wadah untuk kita belajar bersama-sama. Belajar apa? Kita bisa belajar public speaking, belajar tentang kepemimpinan, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan lengkapnya, nanti silahkan saksikan di video yang akan ditayangkan di tengah-tengah acara kita hari ini. Selain itu, kita juga akan ada diskusi panel. Iya kan, TM Ida? Ya, betul sekali. Jadi untuk kegiatan rutin jabat ini sebenarnya tidak hanya karena acara ulang tahun lalu kita di sini berkumpul. Sebenarnya kita juga ada pertemuan rutin dan ini mungkin adalah kabar gembira untuk rekan-rekan dan tamu semua. Kalau klub Toastmaster Jakarta Bahasa tidak hanya bertemu saat ulang tahun saja, tapi kita juga memiliki pertemuan rutin setiap Sabtu. Pertemuan berikutnya adalah tanggal 6 Agustus. Dicatat jam 10 pagi WIB. Bila ada rekan atau tamu yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut, dapat langsung menghubungi ke Kabid Humas kami atau ke salah satu dari anggota Toastmaster Jabat, dan mungkin apabila ada waktu juga kita dapat berbincang-bincang lagi setelah pertemuan ini. Begitu, Tem Andreas. Wow. Jadi, Tem Andreas, sebenarnya untuk acara spesial kita hari ini seperti apakah susunannya? Wow, ini hari ini nih banyak acaranya yang bagus-bagus nih, TM Ida. Sebenarnya kita bocorin dikit aja ya. Hari ini nih kita ntar ada pidato dadakan, terus ada kuis. Wow. Eh, para tamu diharapkan juga bisa ikut berpartisipasi. Iya kan, TM Ida? Ya, nanti kita semua akan mengalami ya, ada apa saja kesemarakan acara kita hari ini. Dan untuk dapat melakukan pertemuan ini adalah suatu pekerjaan tim. Dan salah satu pemegang peran utama di sini adalah penilai umum yang akan memimpin sesi penilaian nanti di akhir pertemuan kita. Dan penilai umum kita di acara spesial hari ini adalah Toastmaster Yuliana Ginting, seorang bendahara klub Toastmaster Jakarta Bahasa, dan juga koordinator acara hari ulang tahun Jabat hari ini. Wow. Toastmaster Yuliana Ginting juga akan menjelaskan tujuan dari tugas-tugas dan peran-peran dari timnya kepada penilai umum Toastmaster Yuliana. Saya persilahkan. Ya, selamat pagi para rekan Toastmaster dan para tamu. Hari ini saya bertugas sebagai penilai umum. Saya akan menilai secara umum berjalannya pertemuan hari ini, bagaimana berlangsungnya. Nah, karena pertemuan hari ini adalah pertemuan yang spesial, maka aspek utama yang akan dinilai pada pertemuan kali ini adalah aspek waktu pembicara dan juga suara dari peserta yang masuk. Nah, untuk waktu dari pembicara, saya dibantu oleh Toastmaster Mahtal Nuar sebagai pewaktu. Pewaktu ini akan bertugas sebagai mencatat waktu dan juga mengawasi waktu pembicara sesuai dengan sesi yang terkait. Untuk sesi pidato dadakan, warna hijau akan keluar ketika menit pertama berlangsung. Warna kuning akan keluar ketika menit 1.30 dan warna merah akan keluar ketika menit kedua. Dan untuk sesi diskusi panel, warna hijau akan keluar pada menit ke-15, warna kuning pada menit ke-18, dan warna merah pada menit yang ke-20. Dan untuk pengumpul suara daring, saya dibantu oleh Toastmaster Nia. Nah, peserta daring akan memberikan suara Anda dengan melalui mengirimkan pesan pribadi kepada Toastmaster Nia melalui chat Zoom. Dan untuk peserta luring, pengumpul suara adalah
Toastmaster Monica. Peserta luring dapat memberikan suara Anda dengan cara melalui lembar kertas suara yang akan dibagikan dan akan dikumpulkan kembali kepada Toastmaster Monica. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih, Toastmaster Juliana. Kita tidak berlama-lama lagi. Ini saatnya kita akan mulai pidato dadakan kita yang akan dipimpin oleh seorang yang tinggal di Bandung sudah 35 tahun sampai saat ini. Beliau mengatakan masih menjadi budak korporat, tapi sebentar lagi akan menjadi entrepreneur. Terinspirasi ikut Toastmaster, beliau mengatakan mengikuti pembelajaran-pembelajaran dan latihan di Toastmaster sungguh mengubah pola-polanya dalam berbicara dan mengarahkan anak buah. Juga lebih mempertebal rasa percaya diri. Baru-baru ini paham tentang artinya pertanyaan ketika di dalam melakukan pidato, yaitu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Apakah saya sudah terlihat dengan ganteng? Jadi setiap Senin, weekly coordination meeting, beliau selalu tidak lupa untuk bertanya dua hal tersebut. Lalu beliau menyampaikan materi menjadi lebih efektif dan efisien. Berasik-asik di Toastmaster memang powerful sekali. Itu komentar beliau. Siapakah dia? Saya persilahkan Toastmaster Josafat Kombaitan. Terima kasih Toastmaster Andre. Salam hip hip hura untuk rekan-rekan semua. Kali ini saya mengambil peran sebagai pemandu pidato dadakan. Saya akan mengajak rekan-rekan untuk bisa merespon secara cepat dan asik mengenai pertanyaan seputar rasa bahagia dan seputar ulang tahun. Saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Nah, saya melihat semua rekan-rekan antusias nih dan sangat hip hip hura ya sekali menunggu pertanyaannya. Namun karena hari ini edisi ulang tahun, maka supaya seru, saya akan mendadak menunjuk saja partisipannya. Yang protes tidak dibagi potongan kue ulang tahun. Baik, yang pertama saya mohon dari peserta luring, mungkin ada TM Resga hadir di sana. ATM Resga hadir. Halo Pak. Halo Bu Resga. Hai. Apakah TM Resga sudah siap? Saya ingin memberikan 1 pertanyaan untuk direspon. Iya, baiklah. Oke, pertanyaannya demikian. Jika pasangan atau pacar Anda lupa mengucapkan atau merayakan hari ulang tahun Anda, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda dan pacar Anda bisa tetap hip hip hura di hari ulang tahun Anda? Silakan berikan tanggapan Anda, waktu Anda 1 sampai 2,5 menit. Oke, baiklah. Jika saya punya pacar, karena saya sekarang nggak punya pacar, jadi jika saya punya pacar dan pacar saya, kode keras ini, dan pacar saya lupa hari ulang tahun saya. Pertama-tama yang saya akan lakukan adalah tentunya agak galau dulu, kenapa ya kok lupa ulang tahun saya? Kok bisa lupa? Emang nggak dipakein reminder? Nah, mungkin itu pertama galau dulu 1-2 jam, kemudian jam ketiga mungkin saya akan langsung tanya, lupa ulang tahun aku ya. Dan kalau sudah ada pertanyaan kayak gitu, pastinya kalau lupa ada konsekuensinya. Ya, kalau buat saya, konsekuensi selanjutnya adalah berarti karena lupa saya akan rencanakan seperti apa ulang tahun yang akan diadakan, termasuk tempatnya, termasuk kadonya. Jadi sebagai pihak yang lupa, supaya kita bisa tetap hip hip hura, karena saya sudah legowo sekali dengan kelupaannya, dimohon kelegowoannya juga untuk menerima hukumannya. Yang diantaranya tadi akan ditentukan tempat yang lebih spesial dan kado yang lebih spesial. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih TM Resga.
TM Resga mengatakan tadi bahwa dia belum punya pacar. Jadi mari kita bantu supaya cepat-cepat TM Resga punya pacar. Pidatonya sangat menarik sekali. Kemudian mungkin di peserta luring hadir Ibu Ning. Untuk Ibu Ning, Tidak datang, belum. oh tidak ada ya. Kalau begitu apakah ada satu peserta luring yang Mungkin secara kita volunteer bisa Daring aja menjawab pertanyaan saya yang kedua? ke daring aja, Pak. Daring, dari daring. Ke Dari daring, sorry. aja, Pak. Ada beberapa tamu. Sorry, Ada saya beberapa lihat dulu tamu di juga. screen nih. Oke, saya lihat ada, sebentar saya lihat dulu. Ada tamu bernama Ray. Apakah tamu Ray siap menjawab tantangan saya? Siap. Bisa dibuka Oke, videonya. saya akan berikan pertanyaan kedua. Pertanyaannya demikian. Kebahagiaan terbesar apa yang Anda rasakan selama, ini mungkin tidak cocok buat Ray karena pertanyaannya, oke, saya ganti pertanyaannya ya. Siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini? Mengapa demikian bahagianya? Silakan tamu Ray untuk menjawab. Waktu Anda 1 sampai 2,5 menit. Siapa orang yang paling bahagia ya? Itu saat ini ya? Sekarang? Kapanpun. Kalau saya lihat sih Pak Josafat nih bahagia nih, senyum-senyum. Kalau yang sekarang. Oh. Kenapa dia begitu bahagia? Oh gitu. Siapa yang paling bahagia ya di dunia ini dan kenapa? Mungkin kalau sekarang tuh Pak Josafat yang paling bahagia kayaknya karena ini ya lagi ulang tahun atau gimana? Lagi ulang tahun, jadi hip hip hura Itu banget sih nih hari kayak gitu ini. aja. Sekian. Oke, terima kasih tamu Ray. Senang sekali Anda sudah ikut di dalam acara ini. Baik, selanjutnya saya akan berikan pertanyaan ketiga. Mungkin saya ambil juga dari peserta daring saja. Di sini banyak tamu, jadi mungkin kita akan berikan kesempatan kepada tamu-tamu kita yang sangat berbahagia sekali hari ini. Saya lihat ada tamu bernama Agus. Tamu Agus ingin mengambil kesempatan untuk tantangan pertanyaan yang ketiga ini. Iya, boleh Pak, boleh silahkan. Oke, kita ambil tantangannya. Pertanyaan yang ketiga. Oh, sorry, ini pertanyaannya yang ketiga ini untuk peserta Toastmaster. Sebentar, saya akan buka pertanyaan lain. Pertanyaannya silakan disimak. Hari apa yang paling bahagia untuk Anda dalam 7 hari setiap minggu? Mengapa begitu bahagia? Silakan, waktunya 1 sampai 2 menit. Mungkin pertanyaannya jawabannya klise ya. Setiap hari harusnya kita harus bahagia kali ya dari 7 hari itu. Karena saya percaya setiap hari saya akan menemukan tantangan yang berbeda dan akan menemukan orang-orang yang baru
Jadi setiap hari saya merasa bahagia. Contohnya sekarang hari ini, setiap hari Sabtu saya bertemu dengan orang-orang baru, dan kebahagiaan itu pasti berbeda juga dengan kebahagiaan yang saya temukan di hari Jumat kemarin. Jadi jawabannya setiap hari bahagia, Pak. Oke, kita berikan semangat untuk semua peserta kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ketiga pembicara kita yang sudah menyampaikan pidatonya dengan sangat baik. Oke, rekan-rekan, saya ingin mengundang rekan-rekan untuk memberikan apresiasi dengan menyalakan mikrofon dan memberikan tepuk tangan yang sangat hip hip hura untuk ketiga pembicara kita. Silakan buka mikrofonnya. Luar biasa ya. Baik, saya ingin bertanya ke Toastmaster Nia kepada Saudara Mahtal Nur sebagai pewaktu. Sebagai pewaktu, apakah ketiga pembicara kita sudah bisa dipilih sebagai pembicara terfavorit? Baik, Toastmaster Mahtal. terima kasih Toastmaster Josafat. Untuk peserta pidato dadakan hanya satu yang bisa dipilih. Soalnya dua yang lainnya tidak memenuhi waktu yang telah ditentukan. Untuk detailnya saya akan kirim ke kotak obrolan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Toastmaster Mahtal. Karena hanya ada satu yang lolos, maka kita serahkan kepada pengumpul suara daring dari acara kita pagi ini, yaitu Toastmaster Nia Anggreni. Baik, silakan teman-teman peserta daring menyampaikan suaranya melalui kolom percakapan pribadi ke saya. Ini sepertinya kita sudah tahu siapa pembicara terfavorit kita ya. TM-nya karena hanya satu yang sudah sesuai waktunya, hanya satu sih yang berhasil menjadi pembicara terfavorit pidato dadakan. Ya, baik. Baik, untuk luring suaranya bisa diberikan melalui kertas suara dan dikumpulkan ke TM Monica. Sudah. Atau langsung saja? Langsung saja. Oke, kalau begitu saya kembalikan acaranya ke pembawa acara Toastmaster Andre. Terima kasih. Terima kasih. Toastmaster Josafat. Wow, pidato dadakannya buat para tamu mungkin terlalu mendadak ya, jadi kaget. Nggak apa-apa, namanya kan kita akan belajar nanti bagaimana caranya berpidato kalau diminta pidato dadakan. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi panel. Diskusi panel ini akan dibawakan oleh seorang moderator yang telah bergabung sebagai anggota di Klub Toastmaster Jakarta Bahasa sejak 2018. Beliau luar biasa sekali, menjadi MC di kontes pidato berbahasa Inggris di tingkat Divisi 1 tahun 2019. Dan menjadi MC di Lokakarya Konferensi Toastmaster Distrik 87 secara daring di Sandakan pada tahun 2021. Berkesempatan mengisi kepengurusan di Jabat pada periode 2019 sampai dengan 2021. Dan beliau, seorang yang luar biasa ini, sangat berjasa agar Jabat dapat bertahan hidup dari waktu ke waktu. Waktu menjadi Kabid Pendidikan di Jabat, di era Presiden Jabat, almarhum Toastmaster Sugiatma. Dan sebagai Presiden Jabat di 2 tahun pertama pandemi, yaitu 2021-2022. Di Toastmaster ini kita akan belajar ada 5 level. Nah, beliau sudah lulus 5 level tersebut dari jalur Dynamic Leadership. Saya persilahkan Toastmaster Sugondo. Wow.
Terima kasih Toastmaster Andreas, pengarah acara kita yang juga luar biasa pada pagi hari ini ya. Baik, selamat pagi teman-teman yang hadir secara daring dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini secara luring. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita merayakan ulang tahun jabat yang ke-15. Ini bukan usia yang muda ya. Ini sudah memasuki usia yang cukup matang, dari remaja transisi akan menuju ke dewasa. Ini sebuah usia yang sangat baik sekali menurut saya. Terima kasih kepada Toastmaster Andreas yang sudah memperkenalkan saya dengan begitu luar biasa. Terima kasih apresiasinya. Dan saya yakin dengan kita semua berada di sini menunjukkan kita semua peduli dan kita berkontribusi untuk keberlangsungan dan keberadaan jabat sampai dengan hari ini. Baik, ini adalah sesi diskusi panel. Mengapa ada sesi diskusi panel? Karena kembali lagi ini adalah pertemuan yang istimewa. Diskusi panel ini kita adakan di pertemuan yang istimewa ini, di ulang tahun jabat yang ke-15. Hari ini ada dua orang panelis yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kalau teman-teman ada melihat yang kebetulan di satu layar duduk berbarengan dua orang, dan kebetulan juga bajunya berwarna biru. Jadi saya berwarna biru, Kasem berwarna biru, ada Distinguished Toastmaster Ade berwarna biru. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kenapa Pak? Kompak, benar. Jadi janjian ya? Iya, tanpa janjian menunjukkan kompak. Dan selain itu apa? Kalau teman-teman sudah melihat di sini ada logo Toastmaster, warnanya apa? Warnanya biru. Itu menunjukkan hati kita untuk Toastmaster. Luar biasa. Wow. Saya akan kenalkan, ini ada Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Jadi beliau ini kalau teman-teman yang belum mengenal, beliau ini adalah salah seorang Distinguished Toastmaster termuda. Luar biasa. Kalau di ruangan ini, teman-teman melihat ada Distinguished Toastmaster Min Sunari, ada Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Ini ada juga salah seorang Distinguished Toastmaster termuda di Indonesia dan juga merupakan anggota jabat yang kedua yang berhasil meraih Distinguished Toastmaster. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Distinguished Toastmaster Ade Herawan telah bergabung di Jakarta Bahasa Toastmaster sejak 8 tahun yang lalu. Sebuah perjalanan yang juga cukup panjang, setengah dari usia Jakarta Bahasa Toastmaster ya. Perjalanan kepemimpinan Distinguished Toastmaster Ade Herawan diawali dengan menjadi sekretaris jabat tahun 2014, kemudian Kabid Pendidikan tahun 2015 dan naik ke level presiden di tahun 2016. Bahkan sempat menjadi Direktur Area 3 di tahun 2019. Jadi beliau ini kalau untuk sisi kepengurusan dan kepemimpinan ini sudah melewati berbagai level sampai ke level Direktur Area. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, Distinguished Toastmaster Ade telah meraih juara satu ya, lomba pidato sebanyak berapa kali? 24 kali. Bayangkan, 24 kali. Mulai dari level di tingkat klub, area, divisi, bahkan sampai ke kontes klub distrik bahasa Indonesia. Saat ini Distinguished Toastmaster Ade aktif sebagai trainer dan juga coach di salah satu perusahaan swasta nasional ya. Selamat datang Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Terima kasih Toastmaster. Panelis kita yang kedua adalah Toastmaster Samiton Pangela. Siapa yang tidak kenal dengan sapaan yang cukup tren dan viral ya, Kak Sem. Jadi kalau beliau itu dipanggil Bapak Sem, Om Sem, atau yang lain-lain, beliau itu tidak menoleh. Nggak noleh. Kalau dipanggil Kak Sem, halo Kak Sem, selamat pagi, luar biasa Kak Sem. Senyum beliau begitu istimewa ya, khusus hadir pada hari ini di ulang tahun jabat. Beliau ini ada pemenang juara kedua di kontes pidato bahasa distrik 87 tahun yang lalu, 2021-2022. Selain itu beliau juga, nah ini yang agak istimewa, agak unik. Pemegang gelar anggota jabat paling favorit dan paling rajin. Periode tahun yang lalu juga 2021-2022. Jadi ada satu kalimat yang sebenarnya ada satu pernyataan ya dari teman-teman. Kalau Kak Sem itu termasuk anggota jabat garis keras katanya. Nah, garis keras. Jadi beliau cinta banget gitu dengan Jakarta Bahasa Toastmaster. Keseharian Kak Sem itu tidak lepas dari dunia pembicara publik, di mana beliau itu sebagai professional leadership trainer and coach yang telah memperoleh berbagai sertifikasi, dan saat ini beliau menjabat sebagai CEO di Makna Gangsing. Makna Gangsing itu lembaga training ya, lembaga pelatihan. Baik, tepuk tangan kepada Toastmaster Samiton Pangela atau Kak Sem.
topik pada pagi hari ini adalah hal yang saya pikir teman-teman juga ingin mencapai hal tersebut. Bagaimana menjadi luar biasa bersama dengan Toastmasters. Mungkin yang hari ini hadir, ada teman-teman yang belum menjadi anggota Toastmasters juga ingin tahu, ingin mendengar pengalaman bagaimana nanti di Toastmaster AD, Kak Sem ini berbagi dengan kita semua di sini ya, teman-teman yang hadir secara luring dan juga hadir secara daring. Untuk mengawali bincang-bincang atau diskusi kita pagi hari ini, saya ingin mengajak mungkin dari bisnis Toastmaster AD ya. Kalau boleh bisnis Toastmaster AD berbagi dengan kita tadi mendengar bagaimana di tim AD itu sudah bergabung di Jabar kurang lebih 8 tahun. Nah, selama 8 tahun itu pengalaman apa saja yang telah bisnis Toastmaster AD lalui dan bagaimana kemajuan yang dirasakan selama menjadi anggota atau bagian daripada Toastmaster. Silakan, tim AD. Terima kasih Toastmaster Sugondo dan juga teman-teman semuanya. Selama kurang lebih 8 tahun saya bergabung di Jakarta Bahasa Toastmaster ini, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dalam hal kepemimpinan dan juga komunikasi. Yang paling saya rasakan adalah dalam hal komunikasi. Sebelum saya bergabung di Jabar, saya memang sudah punya modal terkait komunikasi. Namun menurut saya salah satu hal dalam komunikasi yang paling sulit adalah sebagai seorang pembawa acara. Di Jabar saya belajar sekali bagaimana menjadi seorang pembicara yang efektif dan juga yang menarik. Itu yang saya pelajari. Itulah kenapa ketika awal-awal bergabung di Jabar di tahun 2014, saya seringkali mengambil peran sebagai pengarah acara di pertemuan mingguan. Dan di sana benar-benar mengasah kemampuan saya untuk menjadi seorang pembawa acara. Dan ketika di akhir tahun 2015 saya sempat dimutasi dari pekerjaan saya di Jayapura, di sana benar-benar ilmu dari Jakarta Bahasa Toastmaster ini sangat bermanfaat sekali Toastmaster Sugondo. Jadi di sana saya sering dari kantor ada acara baik formal maupun non formal, saya sering ditunjuk sebagai pengarah acara. Dan di situ juga akhirnya ketika tahun 2016 saya kembali ke Jakarta, banyak sekali kesempatan peluang yang saya dapatkan yaitu sebagai pembawa acara secara profesional. Jadi saya mendapatkan penghasilan tambahan Toastmaster Sugondo dari pekerjaan sampingan saya sebagai seorang pembawa acara, dan itu tentunya saya dapatkan dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Saya juga belajar tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang efektif. Dulu sebelum bergabung di Jabar Toastmaster Sugondo, saya tidak menyadari bahwa ada salah satu bahasa tubuh yang kurang efektif yang saya lakukan. Ketika berbicara, saya sering gerakan tangan saya seperti ini, naik turun, tidak efektif. Ketika mentor saya Toastmaster Lesmana waktu itu mengatakan bahwa Mas Ade kalau berbicara sering seperti ini, saya tidak percaya waktu ngeyel gitu ya bahasanya. Enggak kok Pak, saya tidak merasa seperti itu. Ketika sampai rumah saya lihat rekaman video penampilan saya, di situ baru saya menyadari bahwa ternyata ada gerakan-gerakan yang tidak efektif seperti itu. Dan di situ saya belajar dan saya bisa mengaplikasikannya untuk sehari-hari, terutama dalam profesi saya sebagai seorang training manager. Wow, luar biasa. Pengalaman selama kurang lebih 8 tahun ini bisa dibagikan dalam waktu 100-5 menit ini luar biasa sekali Toastmaster AD. Jadi kita sudah mendengar ya teman-teman bagaimana seorang Toastmaster AD itu ternyata setelah bergabung di Jakarta Bahasa Toastmaster itu semakin mengasah kemampuannya. Bahkan saat ini sudah memiliki profesi sampingan. Tadi katanya sampingan yang bisa menghasilkan uang, yaitu menjadi seorang pembawa acara yang profesional. Jadi teringat tadi Toastmaster Adi mengatakan tangannya gerak-gerak, ini saya kepikiran teman-teman di daerah Sumatera nih. Jadi kalau menari itu kan ya kalau biasa sudah bergerak seperti ini itu namanya sudah siap untuk disawer. Luar biasa Toastmaster Adi ya, dengan pengalamannya saya pikir teman-teman yang hari ini berkesempatan hadir ini sangat baik sekali bisa mendengar bagaimana pengalaman daripada seorang Toastmaster Adi. Nah, lain lagi dengan Kak Sem. Kak Sem sebelum bergabung di Jakarta Bahasa Toastmaster itu sudah menjadi seorang trainer dan profesional trainer. Nah, setelah bergabung di Jakarta Bahasa Toastmaster berapa lama ya Kak Sem? Saya baru setahun. Baru setahun. Baru 1 tahun lebih dikit. Lebih dikit ya. Nah, 1 tahun lebih dikit ini kira-kira pengalaman apa yang sudah diperoleh bergabung di Jakarta Bahasa Toastmaster? Banyak, tapi saya yang paling membuat saya berkesan adalah ketika saya belajar menyampaikan materi dengan fokus kepada one message, dengan satu pokok berita, lalu kemudian harus betul-betul jelas dan sangat menginti sehingga nanti si pendengar dapat mudah untuk menangkapnya. Dan ini ternyata sesuatu yang perlu dilatih. Gitu.
Toastmaster Sugando. Jadi Kak Sam lebih melihat kepada bagaimana kemudian di Toastmaster atau di klub Jakarta Bahasa itu Kak Sam dilatih ya, Iya. untuk menjadi lebih terstruktur, mempersiapkan pidato, Betul. mempersiapkan bahan. Selain terstruktur adalah memusatkan kepada satu pokok. Iya. Baik itu pidato yang dipersiapkan, baik pidato yang dadakan. Iya. Terutama yang dadakan ya, yang saya rasa bahwa kita perlu dengan cepat untuk mempersiapkan satu pokok. Iya. Dan ketika pidato dadakan, pidato dipersiapkan pun, ketika saya lagi menyusun, ada kecenderungan untuk banyak hal yang kita coba Lebar. taruh di situ, lalu terus kita bingung kan, banyak sekali. Lalu yang mana nih yang kita harus fokus? Nah di sini saya belajar bahwa ternyata menyusun materi ini dan membuang yang tidak perlu, lalu memusatkan kepada satu pokok berita, itu ternyata keterampilan yang menarik ya. Keterampilan yang menarik. Iya. Jadi itu menjadi satu keterampilan, kalau boleh dikatakan tambahan ya akhirnya. Yang Buat Kak Sam saya bukan tambahan, ini betul-betul sesuatu yang baru saya pelajari. dan kemampuan itu seharusnya sudah ada jauh hari sebelumnya. Nah, kalau kita kembali kepada pelatihan-pelatihan yang saya perlu lakukan, seandainya saya dapatkan 20 tahun atau 30 tahun lalu, ini akan sangat berharga ya. Sangat berharga, luar biasa Kak Sam ya. Jadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Kak Sam. Tadi kalau Toastmaster Ade mengatakan lebih banyak ke dari sisi pengarah acara ya, pengarah acara kemudian menjadi satu hal yang membuat beliau ini memiliki kesempatan untuk mencari tambahan penghasilan. Sementara dari sisi Kak Sam melihat dari sisi bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang mampu menyampaikan ide atau gagasan yang lebih terfokus pada satu poin. Iya. Nah ini saya kebetulan banyak mendengar teman-teman di luar sana yang belum mengerti atau memahami tentang Toastmaster itu seringkali mengatakan kepada saya seperti ini, bro, apa sih Toastmaster? Kalau sekedar untuk berlatih kemampuanku berbicara di depan umum, berpidato dan sebagainya, banyak di luar sana yang bisa. Kenapa kita harus? Apa sih alasan kita harus memilih Toastmaster sebagai lembaga atau wadah untuk berlatih? Nah, bagaimana kalau pendapat Kak Sam? Menurut saya Toastmaster adalah satu wadah yang unik. Sejauh ini saya belum menemukan ada wadah yang lain serupa ini. Dan wadah ini memberikan sebuah kerangka untuk belajar yang sangat terstruktur, dan yang uniknya boleh diambil, boleh diikuti sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Jadi kalau kita ikut kursus kan kita perlu ikut jadwalnya, kita ikut pace-nya, kita ikut kecepatannya. Tapi kalau di Toastmaster bisa diatur sendiri. Jadi 1 bulan sekali mau pidato boleh, mau setiap minggu boleh, dan bahkan kita bisa ikuti klub-klub lain juga seminggu 2-3 kali juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, materinya sudah terstruktur, ada di dalam website, ada di situs ya, Toastmaster International. Di situ kita juga boleh pilih pathway yang beragam. Dan menurut saya biayanya pun sangat hemat ya. Hemat. Ya. Nah, tapi yang lebih istimewa lagi adalah kita memperoleh mentor. Dan mentor yang ditunjuk atau mentor yang diminta, dan juga bisa dapat mentor-mentor tambahan yang lain. Dan kita bisa belajar dari banyak pihak, banyak mentor, dan yang paling menarik lagi adalah ketika kita latihan, kita biasanya mendapatkan feedback, mendapatkan evaluasi, mendapatkan support. Ya, mendapat dukungan. Jadi lengkaplah sudah menurut saya untuk sebuah wadah. Kita bisa belajar tentang public speaking atau berbicara depan umum, dan ada tambahan yang lain, yaitu latihan kepemimpinan di dalam terlibat dalam mengurus. Ya. Jadi baik dapat income sampingan, depanan, belakangan, bisa lah. Jadi bukan hanya dari satu sisi ya, dari segala sisi ya Kak Sam. Iya. Jadi memang kalau boleh dikatakan ternyata menjadi anggota Toastmaster itu seperti kita membeli pascard yang isinya combo lengkap.
Komplit. Komplit sekali ya. Mulai dari pelatihan, dari sisi kemampuan berbicara. Bisa jadi presiden juga di sini. Bisa jadi presiden. Di mana lagi bisa jadi presiden? Ya, kebetulan hari ini presiden kita hadir ya. Toastmaster Ade Iva Putra juga hadir di sini. Luar biasa Kak Sep. Jadi teman-teman yang masih berpikir apa sih Toastmaster itu, kemudian bagaimana Toastmaster itu mampu memberikan kesempatan yang luas kepada kita, inilah adalah salah satu buktinya. Nah, beranjak ke Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Distinguished Toastmaster Ade Herawan tadi sempat mengatakan di awal dengan bergabung di Jabar atau di Toastmaster akhirnya membuka kesempatan tadi untuk mendapat penghasilan tambahan. Kalau ditambah oleh Kak Sem itu tambahnya dari depan, belakang, kiri karena semua bisa. Gitu. Bisa. Nah, kalau untuk seorang DTM AD, bagaimana kemudian DTM AD melihat Jabar itu benar-benar memberikan satu dampak atau pengaruh yang positif sekali terhadap berkembangnya karir dari seorang DTM AD? Bagaimana DTM AD? Menurut saya sangat pengaruh sekali Toastmaster Sugondo karena profesi sebagai seorang training manager ini sangat berkorelasi positif ya dengan kita bergabung di Jakarta Bahasa Toastmaster ataupun di Toastmaster itu sendiri. Jadi misalnya di Toastmaster kita belajar bahwa ketika menyampaikan sesuatu, meskipun kita berbicara hanya 1 menit sekalipun, itu harus benar-benar bermakna. Itu yang pertama. Nah, sebagai seorang training manager, ketika membawakan training, saya di situ belajar bagaimana pesan yang kita sampaikan itu benar-benar bisa bermakna dan juga bermanfaat bagi peserta training saya. Yang kedua, yaitu berbicara yang terstruktur. Kita di Toastmaster diajarkan berbicara terstruktur. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Meskipun kita berbicara hanya 1 menit di pidato dadakan. Nah, di sini saya belajar sekali nih bagaimana ketika saya membawakan training juga harus terstruktur, karena seringkali ketika membawakan training saya mengamati orang-orang itu ketika berbicara itu bulat-bulat seperti orang Indonesia pada umumnya, bulat-bulat gak jelas, jadi buang-buang waktu, dan juga di akhir seringkali itu tidak ada kesimpulannya, rangkuman dari apa yang disampaikan, padahal orang paling ingat itu di awal dan di akhir, jadi penting sekali. Jadi Toastmaster Sugondo, 2 hal itu yang paling menurut saya sangat berdampak dalam karir profesional saya sebagai seorang training manager, bagaimana saya berbicara yang bermakna, yang bermanfaat bagi orang yang mendengarkan saya berbicara, dan yang kedua yaitu berbicara secara terstruktur. Jadi kuncinya itu ya di DTM AD ya, bagaimana kita menyampaikan satu pesan itu secara terstruktur dan juga memberikan makna. Jadi bukan hanya sekedar tadi istilahnya apa, embulet ya. Bulat. Kalau di Sumatera itu istilahnya kompur-kompur. Jadi hanya cuap-cuap, ngobrol-ngobrol tanpa hasil. Gitu. Ya, seperti bincang-bincang di kopi. Ternyata di DTM AD melihat bagaimana Jakarta Bahasa Toastmaster atau Toastmaster itu memberikan satu skill ya, satu kemampuan untuk menyampaikan ide secara terstruktur, dan juga yang paling penting adalah pembukaan dan penutup itu sangat penting ternyata. Jadi apa yang kita sampaikan itu menjadi apa yang bisa, kalau istilahnya apa, take away ya, apa yang bisa dibawa atau didengar oleh teman-teman. Nah, di DTM AD pada saat introduksi di awal tadi kita sangat tertarik dengan prestasi yang ditorehkan oleh seorang DTM AD. Bagaimana menjadi seorang Toastmaster yang berhasil menjuarai kontes 24 kali. Itu bukan prestasi yang singkat dan bukan prestasi yang mudah. Nah, bagaimana kemudian seorang DTM AD melihat Jakarta Bahasa Toastmaster itu masih layak, dalam artian layak untuk terus mengembangkan diri dari seorang DTM AD, karena secara skill atau kemampuan toh di DTM AD apalagi sudah mencapai gelar DTM, gelar tertinggi di Toastmaster itu, namun DTM AD masih aktif dan masih terus belajar dan mengasah diri di Jakarta Bahasa Toastmaster. Nah, kira-kira apa yang dilihat oleh seorang DTM AD dari klub Jakarta Bahasa Toastmaster atau Toastmaster pada umumnya? Saya teringat pesan salah satu sahabat saya Toastmaster Sugondo ketika kuliah saat itu, dia pesan kepada saya, jangan pernah merasa matang. Kalau hari ini kita merasa matang, maka esok kita akan membusuk. Kenapa saya masih bertahan di Toastmaster, meskipun sudah mencapai gelar tertinggi di Toastmaster? Karena menurut saya, namanya belajar tidak ada waktu untuk berhenti. Kita belajar mulai dari kandungan sampai kita akhir hayat. Karena menurut saya juga, setiap kali saya hadir di pertemuan Jakarta Bahasa Toastmaster atau Toastmaster secara keseluruhan, akan selalu ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Karena meskipun sudah mencapai level DTM juga, kita harus terus belajar seperti itu. Jadi kita akan terus bagaimana bisa mempertahankan dan juga memperbarui kemampuan komunikasi kita. Dan juga bagi saya, setiap pertemuan Toastmaster itu adalah ajang bagi kita untuk bisa menginspirasi satu sama lain. Tadi juga
disebutkan kenapa saya juga masih sering ikut lomba, karena saya orang yang suka berkompetisi. Toastmaster Sugondo, di situ saya benar-benar belajar. Ketika saya meraih prestasi, bagaimana saya tidak jumawa, dan ketika meraih kekalahan, bagaimana bisa berbesar hati, dan juga itu waktu bagi evaluasi untuk diri sendiri, bagaimana bisa terus memperbaiki diri. Itulah kenapa Toastmaster Sugondo, saya berikrar kepada diri saya sendiri sampai saya akhir hayat nanti saya akan terus menjadi anggota Toastmaster. Bahkan saya sudah berikrar, anak cucu saya nantinya harus daftar menjadi seorang Toastmaster. Luar biasa. DMAD sudah mengikrarkan diri ya, sampai akhir hayat bahkan anak cucu akan menjadi anggota Toastmaster. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh di DMAD tadi di awal. Itu satu perumpamaan yang sangat sederhana namun mengena sekali. Bagaimana kita jangan merasa matang. Ternyata pada saat kita merasa matang, kita merasa cukup, kita merasa kita sudah mampu, akhirnya kita membatasi diri kita untuk belajar. Itulah yang membuat kita kemudian membatasi diri terhadap perkembangan di luar sana. Luar biasa di DMAD. Nah, kembali ke Kak Sem. Kak Sem ini, apalagi Kak Sem ini seorang CEO dari lembaga training ya, Magelang Sing tadi. Nah, memang ada sebagian teman-teman yang melihat Toastmaster itu seperti, kalau yang belum mengenal kan, mereka melihat Toastmaster itu apakah itu klub membuat roti panggang atau apa gitu, belum ada yang tahu kan. Nah, akhirnya mereka melihat, ternyata Toastmaster itu hanya seperti klub hobi saja, komunitas hobi, misalnya komunitas pecinta sepeda, pecinta perahu atau sebagainya. Nah, kalau untuk pandangan dari seorang trainer seperti Kak Sem, apakah pandangan seperti itu tepat atau bagaimana? Oke, baik. Toastmaster Sugondo. Teman-teman sekalian, buat saya Toastmaster internasional dan termasuk di Indonesia klub-klubnya merupakan wadah yang serba lengkap seperti waktu yang tadi saya jawab. Yang pertama, dia memang tempat kita menyalurkan hobi. Anda hobinya ngobrol, boleh di situ. Anda hobinya belajar, boleh juga. Tapi yang pasti, selain klub untuk hobi, tapi juga ini menjadi klub untuk kita belajar. Yang tadi saya sudah utarakan. Materi pembelajarannya sudah established, sudah baku, dan terus dikembangkan lagi. Jadi jangan khawatir bahwa ini akan ketinggalan zaman. Jadi saya lihat ini sangat advance, sangat progresif ya. Dan yang menarik adalah merupakan klub untuk kita berkompetisi. Dan berkompetisi ini penting buat kita semua supaya kita punya goal-goal pencapaian masa depan. Toastmaster Sugondo. Saya masuk Toastmaster ini ada dua tujuan. Pertama, ketika seorang teman menceritakan dia pernah ikuti di Amerika Serikat, lalu kemudian saya pengen tahu, saya searching, saya temukan, lalu saya daftar. Oke, ini tempat belajar yang asik nih. Tapi kemudian saya baru tahu ada kompetisi sampai ke level internasional. Dan saya baru tahu beberapa orang-orang yang saya kagumi, ini mereka pernah jadi juara dunianya. Jadi segera saya memberikan sebuah goal dalam hidup saya. Saya mau jadi juara dunia Toastmaster. Bahasa Inggris. Tapi kemudian saya sadar bahasa Inggris saya masih dapat dimengerti sendiri. Gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Ini kan menjadi target. Ya, kalau tadi coba DMAD berkata sampai anak cucunya, kalau saya bilang masa saya ikut lomba internasional sampai mati nggak juara dunia. Ya kalaupun sampai nggak juara dunia ya juara Indonesia, level Indonesia. Pokoknya masih ada waktu hidup untuk belajar. Dan ini menarik buat saya. Jadi saya punya gairah hidup, saya punya gairah untuk mencapainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sem di DMAD dan teman-teman yang hadir pada hari ini secara daring maupun luring ya. Kita sudah mendengar bagaimana Kak Sem di DMAD berbagi pengalaman dengan kita pentingnya menjadi seorang anggota Toastmaster. Bagaimana di Toastmaster itu mereka memperoleh kemampuan untuk menjadi seorang pembicara publik yang handal, yang baik, dan juga menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, untuk menutup diskusi panel kita hari ini, saya ingin mendengar atau mari kita mendengar apa harapan dari seorang di DMAD dan Kak Sem di ulang tahun Jakarta Bahasa Toastmaster yang ke-15. Mari, silakan mungkin dari DMAD. Harapan saya Toastmaster Sugondo dan juga teman-teman jabat bisa menjadi wadah bagi
lahirnya pemimpin-pemimpin dan juga pembicara yang handal. Tidak hanya handal untuk internal jabat sendiri, tapi bisa juga handal dan menginspirasi orang-orang di sekitar. Beli durian di Bunaken. Cukup sekian and happy weekend. Wow, luar biasa. Terima kasih DJ Made. Kasih silakan apa harapan untuk Jakarta Bahasa? Harapan saya untuk Jakarta Bahasa melahirkan orang-orang yang pandai, mahir dalam pidato dan kemudian juga bisa menjadi juara-juara dunia. Indonesia kan banyak orangnya ya. Jadi saya percaya kita bisa menyumbang lebih banyak. Siap. Luar biasa, harapan yang sangat istimewa sekali dari DJ Made dan juga Kak Samiton untuk Jakarta Bahasa Toastmaster di ulang tahun yang ke-15. Diskusi panel ini tentunya merupakan satu momen, satu kesempatan bagi kita untuk memperoleh inspirasi dari teman-teman yang kalau boleh dikatakan sudah lebih dan malah melintang di dunia Toastmaster. Kita bisa melihat bagaimana mereka menikmati perjalanan di Toastmaster dan akan terus melanjutkan perjalanan tersebut hingga sampai ke anak cucu, bahkan targetnya adalah mencapai gelar juara dunia. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini mendengarkan, baik secara daring maupun secara luring, itu memperoleh satu manfaat dari diskusi kita hari ini. Dan bagi teman-teman yang di luar sana yang belum bergabung sebagai anggota Toastmaster, silakan bisa hubungi kami di Klub Jakarta Bahasa Toastmaster. Hari ini ada Kabid Pendidikan kita, Toastmaster Monica ya, yang hadir. Nantinya bisa menghubungi beliau, dikirimkan melalui obrolan pribadi, tanya-tanya atau apapun. Silakan, kita akan menyambut dengan sangat hangat, sangat baik sekali. Dan selamat ulang tahun kepada Jakarta Bahasa Toastmaster yang ke-15. Semoga Klub Jakarta Bahasa Toastmaster semakin gemilang, semakin menjadi satu wadah yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pengarah acara kita, Toastmaster Andres dan Toastmaster Terida. Terima kasih Toastmaster Sugondo dan terima kasih juga untuk rekan-rekan Toastmaster, panelis kita hari ini yang luar biasa, Toastmaster Kak Sam dan Distinguished Toastmaster Ade. Terima kasih. Kita lanjut ke acara kita selanjutnya, yaitu adalah video manfaat Toastmasters, di mana sebenarnya video ini sudah disiapkan akan disajikan oleh seorang videografer kita. Beliau adalah salah satu anggota keluarga Jakarta Bahasa Toastmasters yang merasakan dengan ikut klub jabat ini mempelajari hal-hal yang baru, dan salah satunya adalah belajar menjadi videografer. Mari kita saksikan video Toastmaster, video manfaat Toastmaster yang sudah disiapkan oleh Toastmaster Dian Halim. Oke, terima kasih untuk Toastmaster Terida. Apakah suara saya terdengar? Maaf ya kalau putus-putus. Jadi rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, setelah kita mendengar mengenai manfaat menjadi luar biasa di Toastmaster. Nah, saat ini nanti kita akan menyaksikan adalah testimoni dari keluarga jabat yang lain mengenai manfaat yang dirasakan setelah bergabung dengan jabat dan juga perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah ikut jabat. Nah, testimoni ini sudah saya rangkum dalam satu video manfaat bergabung di Klub Jakarta Bahasa Toastmaster. Selamat menyaksikan untuk video manfaat Jakarta Bahasa ini. Terima kasih. Kembali ke pengarah Zoom. Selamat menyaksikan. Selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Klub Toastmasters Jakarta Bahasa. Semoga semakin maju dan semakin kreatif dalam membentuk wadah yang baik untuk pengembangan diri. Happy birthday Jabat. Happy birthday Jabat. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Jabat. Kepada Jakarta Bahasa Toastmaster Club, saya ucapkan selamat hari lahir.
Semoga terus memberikan manfaat kepada setiap orang yang ingin belajar. Maju terus. Dengan rasa penuh syukur saya mengucapkan, semoga jabat terus berjaya, terus bermanfaat. Selamat ulang tahun Jakarta Bahasa Toastmaster. Jabat adalah tempat kita semua belajar dan menjadi diri kita yang lebih baik, sebuah lingkungan yang positif. Selamat ulang tahun ke-15 Jabat. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin cemerlang di masa mendatang. Selamat ulang tahun yang ke-15 buat Jakarta Bahasa Toastmaster. Hari ini dengan saya Fitri itu, saya bangga menjadi anggota dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Anda hebat Jakarta Bahasa Toastmaster. Di usia yang ke-15 tahun ini Anda telah berjuang untuk membawa banyak orang-orang, para anggota untuk bisa berkembang bertumbuh melalui wadah Jakarta Bahasa Toastmaster ini. Selamat ulang tahun Jabat yang ke-15. Terima kasih telah menjadi salah satu hidup dari saya yang membuat saya terus berkembang dalam segi berbicara, apalagi dalam memilih kata dalam berbicara. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Jabat. Selamat ulang tahun yang ke-15 buat Jabat. Selamat ulang tahun yang ke-15 Jabat. Saya yakin dan percaya Jabat ke depan semakin maju dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin mengucapkan selamat hari lahir Jabat yang ke-15. Semakin sukses, jaya, jaya, jaya. Selamat ulang tahun untuk Jakarta Bahasa Toastmaster yang ke-15. Semoga semakin jaya, semakin sukses, dan semakin menebar manfaat. Jabat bagiku adalah tempat inspirasiku. Sebagai rasa terima kasih saya, berikut adalah pantun persembahan untuk Jabat. Berlibur ke kebun Pak Dari, bunga mawar, bunga melati. Jabat tempat kita mengasah diri, Sabtu pagi kan selalu dinanti. Jabat adalah keluargaku, sahabatku. Untuk yang tahun baru ini, atau ulang tahun yang terbaru ini, saya berharap teman-teman Jabat dapat sukses terus, dapat semangat terus, dan dapat lancar terus ke depannya. Sekali lagi, semoga di tahun baru ini, semoga Jabat dapat terus berkembang dan dapat membawakan berkat bagi semua orang. Terima kasih. Terima kasih, Jabat. Terima kasih Jabat. Wow. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Para distinguished Toastmasters, Toastmasters dan tamu yang terhormat, setiap ulang tahun pasti ada kue dan pasti ada lilin. Sebagai suatu tradisi yang tidak pernah bisa kita lewatkan. Untuk hari ini pun kita akan bersama-sama merayakannya dengan kue dan lilin. Untuk itu saya persilahkan Kabid Pendidikan Jabat, Toastmaster Monica untuk memimpin acara tiup lilin ini dan pemotongan kue. Dan saya persilahkan juga untuk Distinguished Toastmaster Harlina untuk mengabadikan perayaan ini. Oh iya, siap. Nah, karena kita sedang di dalam ruangan, jadi tidak ada tiup lilin, tapi sudah ada lilin 15 tahun Jabat. Yeay. Selamat Jabat. Selamat tahun. Tiup virtual, tiup virtual sekarang juga. Saya yang tiup dah.
sudah diabadikan? Sudah. Oke, baik. Silakan. Terima kasih para Toastmaster dan Distinguished Toastmaster yang sudah hadir di acara luring pada hari ini. Teman-teman sekalian, pertemuan selalu membawa kebahagiaan. Apalagi jika kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Tapi sayangnya tiada pertemuan tanpa perpisahan. Para Distinguished Toastmasters, dan tamu sekalian, akhirnya tibalah kita di penghujung acara hari ini. Acara yang penuh kesan dan pesan. Si Mamat ke alun-alun barat, membeli baju bareng si Maya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Jabat. Semakin maju dan tetap jaya. Saya Andreas Kurniadi mewakili Jabat hari ini. Mohon pamit dan undur diri. Dan saya serahkan kepada rekan pengarah acara saya, TM Terida Ginting. Jangan lupa sebelum undur diri, TM Andreas, minggu depan masih ada pertemuan rutin. Oh Jabat tanggal 6 Agustus jam 10 pagi. Jadi untuk rekan-rekan Silakan ya semua, hadir kembali. kamu silakan hadir, dan apabila nanti memerlukan informasi lebih lanjut untuk tautan Zoom dan lain-lain, maka dapat dengan langsung saja menghubungi Kabid Humas dan pengurus-pengurus Jabat yang sekarang ada di Zoom ini, atau yang luring juga boleh. Demikian acara kita hari ini, tampaknya kita sudah selesai, dan saya kembalikan kepada pengurus Jabat, Toastmaster Ade Iva Putra. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada pembawa acara, kepada pengarah acara, TM Andreas dan TM Terida. Terima kasih telah membawakan acara ulang tahun Jabat yang ke-15 ini dengan sangat lancar sekali dan penuh semarak. Juga kepada para peserta yang telah hadir, baik secara luring maupun daring. Untuk kepada para tamu, nanti untuk mengenai pertanyaan selanjutnya, mengenai pertemuan Jabat, bisa dilanjutkan dengan saya, Kabid Pendidikan Monika, atau juga dengan Kabid Keanggotaan TM Melania. Sekian acara hari ini, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya 6 Agustus 2022. Terima kasih.